Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, Qul, katakan. Ayat ini memerintahkan kepada manusia yang malam hari ini kita memperingati kelahirannya, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu, katakan ya Muhammad kepada semua umatmu, termasuk orang yang duduk malam hari ini. Karena umat Nabi ini sampai hari kiamat ini, bukan hanya pada waktu Nabi hidup, tapi sampai hari kiamat itu masuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Rasulullah la nabiyya ba'd, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengaku nabi, bawa ke Mamboro, periksa di sana. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Jadi Rasulullah setelah mendapatkan ayat ini naik di mimbar, berteriak, wahai umatku, kalau kalian benar-benar cinta sama Allah, ikuti saya. Judul malam hari ini ditulis Maulid, tapi di bawah disuruh ikut Sunnah Nabi hari-hari. Sebenarnya kalau kita bahasa Arab, Maulid itu beda dengan Maulud. Kalau Maulid itu memperingati, yakni hari kelahirannya, asal usulnya siapa, turunannya siapa, bagaimana keadaan dia sebelum lahir, pada saat dilahirkan, itu namanya maulid. Tapi kalau maulud yakni mengulang-ulangi apa yang diajarkan Nabi, perbuatan Nabi 24 jam, itu namanya maulud. Jadi kira-kira malam hari ini kita maulid apa maulud? Maulud. Kalau maulid ini tidak cukup waktunya, karena kita harus mengetahui bahwa sebelum itu Mekah diambil lagi oleh Bani Hashim, itu 500 tahun dikuasai oleh Bani Hashim. Bahkan air Zam-Zam itu ditimbun selama 500 tahun. Namun Abdul Muthalib itu diberikan mimpi, sampai akhirnya menggali, keluar lagi air Zam-Zam. Memang peringatan hari kelahiran, tetapi saya diperintahkan sesuai dengan yang di atas ini, menghidupkan sunnah Nabi 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya bacakan ini ayatnya ini, fattabi'uni, ikuti saya. Yang diikuti ini bukan sarana-sarana kehidupan Nabi,
Sebab kalau mengikuti sarana kehidupan Nabi, orang yang tinggal di sekitar ini satupun tidak ada yang masuk surga. Ada yang tahu berapa luas rumahnya Nabi? Ada yang tahu? Luas rumahnya Nabi 3 kali 4. Ayo di sini siapa rumahnya 3 kali 4? Ada enggak? Kamar tidur kita paling 3 kali 4. Hah? Rumahnya Nabi tidak pakai tehel, apalagi kipas angin. Tidak ada kompor gas. Masuk. Ayo. Rumah Nabi cuma pasir saja. Tidak pakai kasur spring bed. Hanya pakai alas tikar yang dianyam dari daun kurma. Dilipat 2, itulah tempat tidur Nabi. Kira-kira ada yang masuk surga kalau mau ikut itu? Tidak pakai sen. Tadi mau beli sen. Tidak ada. Jadi bukan mengikuti rumahnya Nabi. Karena memang Nabi tidak bilang, kalau kamu sudah syahadat ikuti model dan luasnya rumahku. Tidak. Masalah rumah Nabi cuma bilang, baiti jannati, rumahku adalah surga. Mau luas, mau lebar, tingkat ke atas, tingkat ke bawah, terserah kamu. Cuman ketika membangun rumah, 2 yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena rumah ini berhubungan dengan harta. Di hari kemudian nanti harta 2 kali ditanya. Dari mana dan kemana? Dari mana uang kau pakai membangun rumah, dan setelah rumah kau bikin apa itu rumah? Kau bikin surga atau kau bikin bioskop? Atau toko karaoke? Atau restoran dan hotel saja, tempat makan, minum, berak, kencing, tidur. Maka ini yang kita mau bahas, bagaimana menciptakan rumah sebagai surga. Bukan kendaraan Nabi yang diikuti. Kalau kendaraan Nabi diikuti, termasuk saya dan semua ini tidak ada yang masuk surga. Saya mau tanya, yang datang ke sini ada yang naik onta tidak? Ada? Ada? Saya sudah berjalan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Belum ada saya lihat walaupun seorang kiai di Indonesia yang dari rumahnya pergi di pondok mengajar pakai onta. Bahkan di negara yang ada onta, saya pernah keluar di sana, tidak ada saya lihat lagi orang pakai onta ke kantor. Berarti kalau mau ikut kendaraan Nabi, tidak ada yang masuk surga. Namun Nabi walaupun naik onta hari-hari, tidak ada Nabi bilang doa naik onta. Ada enggak doa naik onta? Enggak ada, yang ada itu doa naik kendaraan. Kemudian cara-caranya sebentar kita bahas. Makanya jangan pulang sebelum ditutup. Kalau pulang sebelum ditutup tidak dapat telur. Bukan juga makanannya Nabi diikuti. Kalau makanannya Nabi diikuti, orang Kaili tidak masuk surga, orang Bugis tidak masuk surga, apalagi orang Ambon, orang Jawa tidak masuk surga semua. Nabi makan roti dan kurma, orang Kaili makan apa? Alebempoge utakele amtudo duo. Kayak puluh. Datang orang Bugis lagi, biar saudaranya dia bikin sop. Sop saudara. Datang lagi orang Ambon yang biasa kita bikin lem, dia bikin popeda. Orang Jawa gado-gado. Mana Nabi makan gado-gado? Tapi Nabi makan roti dan kurma. Nabi tidak ajarkan doa makan roti dan kurma. Yang ada doa makan. Nanti kita juga. Dan juga bukan tempat tidur Nabi. Dia suruh ikut. Tapi cara tidurnya. Bahkan sampai masuk WC-nya, duduk beraknya, duduk kencingnya, Nabi ajarkan semuanya.
Maka malam hari ini saya ingin sampaikan dan kita kembali pada diri kita. Sudah saya amalkan belum? Kalau belum, maka kita kembali pada ayat tadi, di mana Allah perintahkan, katakan kepada umatmu, kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah, ikuti saya. Maka sebagai balasannya, yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalau kita mengikuti cara hidup Nabi, pertama Allah cinta sama kita, dan yang kedua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita tidak mengikuti cara hidup Nabi, jangan berharap cintanya Allah ke atas kita, dan yang kedua walaupun menangis keluar air mata darah, Allah tidak ampuni dosa kita. Ini kuncinya. Makanya syahadat kita itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengakui adanya Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Mengakui adanya Rasul, ikuti kehidupan dia. Sehingga sahabat-sahabat dahulu yang kita kenal jahil, bahkan dibilang kaum jahiliyah. Ini kaum jahiliyah ini, Pak, bukan bodoh membaca dan menulis, bukan. Yang namanya orang jahil itu dia tahu kebaikan tidak diamalkan, tahu keburukan tidak ditinggalkan. Itu jahiliyah. Minta maaf yang merokok. Lihat pembungkus rokok itu. Bahkan ada gambarnya sudah, tapi masih merokok, itu bodoh itu namanya. Itu termasuk jahil. Tidak tahu membaca itu. Hebat. Karena nanti Allah mau tanya nanti kenapa hitam giginya. Oh, saya merokok ya. Muhammad sini, apa kau pernah ajarkan umatmu? Tidak pernah. Ikut siapa? Man tasaddaha biqaumi fahuwa minhu. Siapa yang meniru perbuatan satu kaum, maka dibangkitkan di pada masa dengan kaum. Jadi maksud daripada maulid ini bukan sekedar kita duduk memandang daripada telur-telur yang tergantung, bukan. Tetapi maksud daripada maulid ini untuk muhasabah lagi ke dalam diri kita, sudah hidup tidak sunnah dalam kehidupan. Maka tadi kalau kita hidupkan, Allah cinta dan Allah hapuskan dosa. Dan ujung ayatnya itu wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ada dua sifat Allah yang Allah jadikan satu. Sifat Al-Ghafar dengan sifat Ar-Rahim. Al-Ghafar ini mengampun, yakni menghapuskan dosa. 20 tahun dia berdosa asal dia bertobat dengan tobatan nasuha, bukan tobat rica. Aduh ampun pedis, tapi makan terus. Nah, ini bukan. Nah, tobatan nasuha. 3 syaratnya: mengakui, menyesali, mengganti. Itu syarat tobatan nasuha. Mengakui, menyesali, dan mengganti. Kenapa digandengkan dengan Ar-Rahim bukan Ar-Rahman? Allah itu ada di dalam Bismillah itu kan 2 sifatnya situ. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ini pengasih, Allah kasih siapa saja, biar orang kafir dikasih. Bahkan kalau kita lihat kayaknya lebih banyak orang kafir dikasih. Nah. Tapi Rahim tidak, penyayangnya Allah hanya dikasih kepada yang berbalik, ingin mencintai Allah. Bukti cinta itu apa saja yang Allah perintah, cocok dengan akal, tidak cocok dijalankan semua, itu namanya sayang. Allah sudah ceritakan Nabi Ibrahim disembeli anaknya, disuruh sembeli dia tidak membantah. Iya. Nabi Musa, musuh sudah di belakang, kiri kanan gunung, lautan di muka, tongkat disuruh pukul laut, bukan dipukul kepalanya Fir'aun. Tidak tanya. Nah, ini hadirin. Jadi mereka itu semua nabi-nabi sami'na wa ata'na, dengar dan taati. Kalau Bani Israel ini terlalu banyak tanya.
Disuruh korban. Korban apa? Sapi. Sapi apa? Betina. Warna apa? Kuning. Kuning apa? Allah bilang kuning emas. Sekali lagi kamu bertanya, kamu susah dengan pertanyaan kamu. Akhirnya susah cari sapi betina warna kuning emas. Begitu ditinggalkan Nabi Musa pergi dakwah 40 hari, pulang sudah sembah anak sapi. Ini kalau terlalu banyak tanya begitu, Pak. Terakhir bukan ayat dan hadis yang hebat gurunya. Terakhir tidak ada fotonya guru di kantong, tidak mau jalan. Tak tinggal SIM tidak apa-apa, saja tak tinggal fotonya guru. Terakhir mau sholat taruh foto guru di muka. Itu terjadi. Jadi jangan terlalu banyak tanya. Jadi sami'na wa ata'na. Kalau sudah ayat, sudah hadis, tidak usah lagi tanya-tanya. Di zaman Nabi pernah terjadi, Nabi mengajarkan cara berwudu memakai kuf. Ada yang tahu kuf? Yakni kaos kaki yang terbuat dari kulit. Itu dipakai di musim dingin. Di Indonesia tidak ada musim dingin. Kalau mau lihat kuf di rumah saya ada 3. Karena saya biasa pergi di musim dingin. Pernah kami keluar di musim dingin di Turki sekarang yang barusan ada gempa. Itu tahu berapa dia punya minus 11. Jadi pakai baju 6 lapis. Jadi kalau musim dingin itu kita di sana 7 hari 1 kali saja mandi hari Jumat. Tapi kalau musim panas 1 hari 7 kali mandi. Karena saya pernah juga musim panas. Tahu berapa panasnya? 52 derajat. Di Palu ini 31, 34 sudah panas kita rasa. Di sana saya pernah 52 derajat. 1 hari 7 kali mandi. Pernah saya dapat bulan puasa lagi. Nah, dengan berjalan begini kita dapat. Kalau cuma di Palu saya tidak ada kita dapat. Jadi seperti itu. Jadi Nabi ajarkan berwudu itu ketika membasuh kaki, cuma diambil saja air sedikit baru dibasuh di atas. Maka selesai pengajian pulang di perjalanan ada satu orang datang sama Ali, dekat sama Ali. Ada tadi itu yang tidak masuk akal saya. Waktu membasuh kaki kita pakai kuf, kenapa yang di atas disapukan, yang kotor di bawah? Ali cabut pedangnya. Ini jawabannya. Kalau Nabi sudah ada, tidak usah lagi kau bertanya. Seperti bapak kalau sakit mata pergi ke dokter mata. Dokter periksa, baru dokter bilang kalau supaya cepat sembuh saya mau suntik, buka celana saya mau suntik. Apa bantah dokter? Kita bantah dokter. Yang sakit mata saya kenapa pantat disuntik? Ada yang suruh saja suntik mata. Ya. Nah begitulah ini agama. Jadi kadang-kadang yang tidak masuk akal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Apa itu sunnah? Jadi perbuatan Nabi 24 jam. Maka dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku akan bersama aku bersama dalam surga. Bahkan Nabi mengangkat tangannya 2 jari. Saya ini tidak kampanye, Pak, supaya pilih nomor 2 bukan. Ini hadir. Ini soalnya musim kampanye sensitif sekali. Padahal syahadat itu 2 per 1. 2 juga kan. Jadi kalau saya suruh syahadat orang, suruh kampanye berarti. Saya kampanyekan di Muhammad SAW. Jadi Nabi katakan dia akan masuk surga bersama Ma'iful Jannah. Bersama aku begini. Jadi bersama Nabi kita masuk surga. Menghidupkan sunnah Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan kita. Tadi saya pergi membawa jenazah mengikuti pemakaman. 1 kali 2 meninggal tadi 2 dari sebelah sana sebelah sini. Namanya juga sama, perempuan. Cuma usia berbeda. 1 84 tahun, 1 62 tahun. Nah, ini aja. Dan kematian yang tadi dialami orang itu pasti juga dialami oleh kita. Coba angkat tangan yang tidak mau mati. Semua mau mati.
Nabi katakan ketika Nabi berbilang, siapa manusia paling pintar? Manusia paling pintar kata Nabi, manusia yang selalu memikirkan mati dan mempersiapkan bekal menuju mati. Itu manusia yang paling pintar. Sebaliknya manusia yang bodoh, manusia yang tidak pernah memikirkan mati dan tidak pernah buat bekal menuju mati. Padahal mati ini bukan akhir cerita kehidupan, justru sebenarnya mati awal cerita kehidupan. Kalau cerita hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kuburnya langsung meluas sejauh mata. Tapi kalau cerita dalam kehidupan berapa tahun di dunia tidak cocok dengan Al-Quran dan hadis, maka kubur menghimpit dia dan bara-bara api diturunkan menemani dia sampai datangnya hari kiamat. Pernah kita pikirkan itu? Pernah bapak-bapak sebagai suami dan orang tua bicara persoalan kubur di dalam rumah? Atau mamanya yang marah, Pak, tidak usah bicara kubur, bikin takut-takut. Ini mama yang tidak ada iman. Seharusnya mama itu menuntut sama bapak, kenapa cuma persoalan rumah terus dibicarakan ini? Coba sekali-kali kita bicara kubur, masyar, misal, surga, neraka, karena kita mau pisah. Pernah begitu di rumah? Berantem gara-gara kubur dan neraka? Tidak pernah ya? Mudah-mudahan mulai dari hari ini begitu di dalam rumah. Karena semua mau ke sana. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap pasti ke sana. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, dan kematian ini hari raya akbar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah turunkan kita seorang nabi penutup, tapi nabi adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Sayyidul Mursalin, pemimpin seluruh nabi. Bahkan dalam penciptaan roh ini nabi yang pertama. Tapi dalam pengutusan nabi dia yang terakhir. Makanya dia awal wal akhir. Sehingga Nabi Adam ketika dilemparkan di dunia, dia bertobat dengan menyebutkan Muhammad. Atas nama Muhammad aku bertobat kepadamu ya Allah. Maka Allah tanya, dari mana kau tahu itu nama? Ketika aku berada dalam surga, aku melihat itu nama berdampingan dengan namamu. Sebagaimana kita di rumah sering pasang Allah Muhammad. Jadi hadirin. Nah, ada pasang Allah Muhammad, tapi azan sudah lewat-lewat tidak sholat. Nah, namanya Siti Nurjana tapi pakaiannya Madonna. Di mana itu? Ini hadirin. Nah. Hadirin yang berkenan Allah Subhanahu wa taala. Lebih bersyukur lagi kita ini hidup di akhir zaman. Tidak berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi berkata, orang yang hidup di akhir zaman tidak berjumpa dengan aku, tapi dia amalkan apa yang aku bawa, dia menjadi saudara kandungku. Sehingga sahabat kaget, ya Rasul, saudara kandung kami, iya, kamu sahabat. Tapi mereka ada saudara, bagaimana? Ya kamu ini hidup bersama aku. Apa yang diperintahkan Allah yang saya lakukan, kamu langsung lihat contohnya. Dan kalau kamu melakukan kebaikan, ada pujian langsung ayat turun ke atas kamu. Dan kalau kamu melakukan kesalahan, ada teguran langsung ayat. Tapi mereka tidak lagi ayat yang turun, tidak lagi Nabi yang memberikan contoh, tapi mereka hanya mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para ulama. Cuman kadang-kala saudaranya dikurang ajar daripada sahabat, apalagi kalau bawa hutang. Tidak usah dibayar, saudara terduit. Padahal tidak boleh Pak. Orang yang masih punya hutang dan tidak ada niat membayar, doanya tidak sampai kepada Allah sampai hutangnya habis. Makanya orang kalau meninggal, salah satu ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya yakni utang piutang kepada doa, karena salah satu itu. Jangan main-main dengan utang. Orang Yahudi Nasara tahu bagaimana cara supaya doa mereka tidak sampai, ibadah mereka tidak sampai, kasih keluar utang kredit semua. Mulai dari rumah BTN bayar tapi cicil, pindah lagi di perumahan belum lunas. Jadi utang terus. Ini hadirin. Bahkan sampai penjual sayur pun dikredit. Besok sisanya Pak, bayangkan.
Jadi selama dia makan sayur belum habis itu, dia punya doa tidak diterima, nanti dia bayar besok. Apalagi kalau lupa bayar. Hah? Ini jangan. Ini hadirin tidak boleh. Maksudnya kita berutang ada akad yang betul dan kita niat membayar. Jangan sampai utang belum selesai tapi motor baru lagi di rumah. Kan sakit hati yang melihat itu. Dia bilang tidak boleh, kenapa ada motor baru lagi? Nah, tidak boleh begitu. Kalau boleh motor yang ada dijual untuk bayar utang. Begitu kan motor baru dia sakit hati orang Pak. Nah, coba Bapak bilang tidak begitu. Itu agama sudah mengatur semua. Nah, gitu. Jadilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Kita menjadi umat Rasulullah SAW. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Sampai cerita umat ini sudah diceritakan sama nabi-nabi sebelumnya. Bahwa nanti datang umat di akhir zaman. Modelnya seperti ini. Sampai-sampai ada nabi yang sudah punya gelar luar biasa masih minta menjadi umat. Termasuk Nabi Ibrahim. Yang pertama ketika diceritakan umat nanti begini-begini, dia minta menjadi nabi umat akhir zaman. Allah katakan sudah aku siapkan nabinya. Kalau begitu ya Allah, saya minta kalau boleh dari turunanku itu nabi umat akhir zaman, dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad itu kalau kita lihat silsilah kejadiannya mentok kepada Nabi Ismail. Ismail daripada Hajar, anak Hajar. Karena Ibrahim itu punya istri dua, Hajar dan Zahra. Kalau Nabi Isa dari Syahra, gitu. Ini ada. Kemudian Nabi Musa yang sudah diberikan kesempatan bisa berdialog langsung dengan Allah. Ketika diceritakan tentang kehidupan orang umat akhir zaman ini, usianya pendek-pendek, ibadahnya singkat-singkat, tapi duluan masuk surga. Dia bilang, ya Allah, kalau boleh saya jadi nabinya. Sudah aku siapkan nabinya. Akhirnya mohon kedua, kalau boleh aku jadi umatnya. Hei, kau sudah nabi, kenapa mau jadi umat lagi? Gagal, akhirnya dia minta permohonan yang ketiga, kalau boleh kisah-kisah perjalanan dakwah saya ini banyak diceritakan di kitab umat akhir zaman. Silakan buka Al-Quran. Paling banyak kisah itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Mulai dari dia lahir, dibuang di sungai, sampai seterusnya. Nabi Musa saja. Nah, kisahnya. Nah, kemudian yang ketiga Nabi Isa yang diberi gelar alaihissalam, Ruhullah, karena dia langsung ditiup. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu ada anak perempuan yang ngadu, Mama, Papa, kenapa saya hamil? Jangan-jangan saya kayak Maryam nanti. Jangan langsung bilang, Alhamdulillah ini Papa kamboy. Itu Maryam itu dikunci di tempat 7 pintu terkunci baru bisa masuk di dalamnya. Itu Maryam. Kita punya anak 7 hari tidak masuk pintu baru kita bilang Alhamdulillah. Jangan. Kalau dia mengaku kayak Maryam ditunggu besok. Karena Maryam itu dia cuma hamil 1 hari, besok sudah melahirkan. Kenapa? Karena beda dengan kita. Kalau kita ini di dalam Al-Quran disebut kami menciptakan manusia dari setetes mani. Kami rubah menjadi segumpal darah. Kami rubah lagi segumpal daging. Kemudian kami masukkan tulang di dalam daging. Lalu kami tiupkan ruh. Setelah waktu yang kami tetapkan, kami keluarkan. Biasanya 9 bulan atau paling cepat 7 bulan. Itu penciptaan kita. Tapi kalau Nabi Isa, kami menitipkan. Cuma dititip berarti sudah jadi. Besok sudah keluar. Ini. Maryam diuji karena Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya dalam mencipta, boleh dengan asbab, boleh tanpa asbab, boleh perlawanan. Kita semua yang duduk malam hari ini kan dengan asbab. Adanya papa, adanya mama, main-main jadi anak. Kan begitu. Makanya kita dilarang itu perempuan dengan laki-laki kasih pepegangan kalau bukan mahram. Nanti bisa jadi anak haram. Tidak boleh. Ini anak sudah digandeng orang lain. Alhamdulillah anakku biar PC hidungnya. Banyak juga cowoknya. Ini orang tua kurang ajar ini. Orang tua yang melihat anaknya yang sudah dewasa, yang sudah balik, berbawaan dengan bukan mahram, tidak ada rasa takut kepada Allah, dilaknat sampai itu anak kembali. Apalagi dia lihat istrinya digandeng ojek, cuma badiam saja, cuma curigau. Tidak boleh.
Nah, ini wanita ini manusia mulia. Mulia ini wanita, jangan sembarangan. Ini hadirin. Ini wanita ini mulia. Begitu hebatnya ini wanita mulianya sampai manusia dititip di perutnya. Mana ada laki-laki yang hamil? Wanita saja, kan dia mulia. Ini hadirin. Dan juga Allah mampu mencipta manusia berlawanan dengan asbab. Sebagaimana Adam dan Hawa. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, jadi ibu-ibu ini sebenarnya penciptanya dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya menghadapi wanita jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembut. Kalau terlalu lembut tak bengkok, kalau terlalu keras patah. Yang sedang-sedang saja. Nah, gitu. Ini hadirin. Kemudian Hawa Adam diciptakan dari tanah liat yang warna hijau, bau busuk. Makanya iblis waktu mau disuruh sujud dia tidak mau karena dia tahu penciptanya dari tanah. Saya dari api, dia dari tanah. Ini gagal dia, tidak lulus. Karena dia melihat sujudnya, bukan isi perintah yang dilihat, bukan lihat siapa yang memerintah. Jadi kita datang sujud di sini tiap hari itu 5 waktu, bukan jangan melihat siapa yang, tapi lihat siapa yang perintahkan kita. Zahirnya orang berteriak azan, tapi sesungguhnya Allah yang panggil. Berapa kali Allah panggil kita Bapak Ibu? Berapa kali Bapak Ibu? Tiap hari dipanggil? Masa 5? 20. Dan setiap azan itu ada kata hayya 4. Hayya ala salat, hayya ala falah 22. Itu hayya atau artinya mari. Kira-kira kalau anak kita 20 kali dipanggil di muka kita bapak, kira-kira apa gitu? Belum aja tuan, gila orang. Mungkin kalau ada besi di tangan kita lempar yang besi dia. Bagaimana dengan Allah yang sudah kasih nafas, kasih mata, kasih telinga, kasih kaki, Allah panggil terus goreng ikan saja. Kira-kira bagaimana? Hadirin Allah SWT, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sangat mulia. Sebenarnya kalau kita waktu sholat paham apa itu tahiyat dan dari mana asal tahiyat itu, bacaan tahiyat pasti bapak sedih. Bahkan sahabat ada yang pingsan kalau baca tahiyat. Nah, kita kenapa biasa-biasa saja? Karena kita tidak tahu, sudah tidak tahu dari mana itu tahiyat, bahkan tidak tahu artinya lagi. Itu tahiyat, Pak, adalah hasil dialog Allah dan Rasulullah waktu bertemu di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi masuk, Nabi berkata, At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibah lillah. Langsung Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Coba Bapak bayangkan Nabi bertemu di tempat yang Jibril saja tidak bisa masuk. Jibril tidak bisa, sampai waktu Nabi akan Jibril bilang, 1 langkah saya maju, hancur saya. Tapi Nabi masuk, waktu Nabi mau buka sendalnya, Allah bilang jangan, masuk kau dengan sendal. Tapi waktu di Muqaddas itu Nabi Musa ke sana disuruh buka sepatunya. Ini Pak, padahal di gunung. Ini Nabi sudah di Sidratul Muntaha, tempat yang suci. Namun setelah bertemu, setelah berdialog, Nabi minta pamit pulang lagi ke dunia. Coba, bagaimana cintanya Nabi kepada umat? Kepada kita ini cintanya sampai Nabi tidak mau ada satu umat yang masuk dalam neraka. Satu saat Nabi berdiri, ada mayat Yahudi diusung. Nabi duduk langsung berdiri, keluar air mata Nabi. Umar memperhatikan, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah yang lewat itu mayatnya Yahudi? Umar, satu lagi manusia menuju neraka karena tidak sempat mengucapkan la ilaha. Coba. Itulah kesedihan Nabi terhadap umat. Sampai saat mau meninggalnya Rasulullah. Air mata mengalir di pipi Rasulullah. Sahabat tidak sanggup melihat, membalikan semua wajahnya. Maka Jibril datang. Hai Muhammad, apa kamu tidak rindu bertemu Allah? Apa jawab Rasulullah? Sebenarnya saya sudah rindu bertemu Allah, tapi saya masih sayang umatku.
Maka Jibril tidak bisa menjawab kerisauan Nabi, datang kepada Allah. Maka setelah Allah bertemu dengan Jibril, disampaikan salam dari Allah. Wahai Muhammad, berbahagialah, bergembiralah bahwa ada salam dari Allah. Apa? Bahwa semua umatmu yang mengakui kerasulanmu dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga. Tapi apakah Nabi sudah gembira? Tidak. Nabi masih sedih. Wahai Jibril, apa kau tidak perhatikan saya hari-hari sendirian datang dakwah? Masih ada yang mengingkari saya. Saya sendiri yang datang. Bagaimana kalau saya sudah mati Jibril? Saya sendiri datang, mereka tidak akui. Bagaimana kalau saya mati? Akhirnya Jibril tidak bisa lagi menjawab. Kembali lagi ke depan Allah. Akhirnya dapat lagi berita, turun lagi Jibril. Muhammad, bergembiralah. Apa lagi Jibril? Muhammad, nanti Allah, apabila engkau meninggal nanti, Allah akan memilih dari setiap umatmu yang akan melanjutkan kerja dakwah. Jadi kalau orang pergi dakwah, ajak orang yang baik, itu pilihan, bukan sembarangan, bukan karena ada uangnya, bukan karena ada jabatan, bukan. Itu pilihan. Aku akan memilih sebagaimana nabi-nabi itu pilihan semuanya. 124.000 nabi dipilih lagi jadi 25. Dari 25 dipilih lagi jadi 4. Dipilih dari 4 ada satu lagi yang paling tinggi. Begitu. Ini ada pilihan terus. Maka orang yang datang dari rumah ke rumah itu orang bilang jamaah tabligh, maaf. Sebenarnya tidak ada jamaah tabligh. Siapa di sini yang duduk mengaku jamaah tabligh? Sekali lagi saya katakan ini orang sesat dan menyesatkan. Tidak ada jamaah tabligh. Jadi kalau orang tanya kita jangan bilang jamaah tabligh, saya Jamiatul Minal Islam. Terus kenapa ada namanya jamaah tabligh? Sekarang saya mau tanya, kalau penjual bakso lewat kampung keliling-keliling, dipanggil nama atau dipanggil bakso? Dipanggil bakso apa dipanggil namanya? Karena ada namanya. Mungkin kalau dipanggil namanya dia tidak babale, begitu dipanggil bakso langsung babale dia. Sekarang penjual ikan, ayo dipanggil ikan apa dipanggil namanya? Bahkan ditanya Sofyan siapa kau cari? Sofyan ikan. Ibu-ibu penjual jamu lewat di muka rumah dipanggil jamu apa dipanggil nama? Dipanggil jamu. Demikianlah kami. Kenapa dibilang jamaah tabligh? Karena kami sering pergi bertabligh secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Maka dibilang jamaah tabligh. Kadang-kala dibilang jamaah jenggot, kadang-kala dibilang jamaah sorban, jamaah jubah. Ini jamaah bikin kotor masjid, macam-macam dibilang. Biasa. Tapi kita Jamiatul Minal Islam, jamaah dari kelompok-kelompok orang-orang Islam. Ini. Tujuannya untuk apa? Untuk melanjutkan kerja Nabi. Karena Allah itu Rabbun Nas. Sekali lagi saya ulangi, Allah Rabbun Nas, Tuhannya seluruh manusia. Al-Quran Hudan Linnas, petunjuk manusia. Maka kalau manusia hidup mencari petunjuk untuk selamat dunia dan akhirat, letakkan Al-Quran di depan. Sehingga dikatakan barang siapa yang meletakkan Al-Quran di depan, maka Al-Quran akan membawa dan menuntun dia sampai ke surga. Barang siapa meletakkan Al-Quran di belakang, Al-Quran akan menantang dia masuk dalam neraka. Maksudnya kalau kehidupan semua sesuai dengan Al-Quran, ini akan selamat. Maka dikatakan Al-Quran Hudan Linnas, petunjuknya manusia. Rasulullah Muhammad SAW kafatan linnas, untuk semua manusia. Jadi Muhammad ini untuk semua manusia. Dan umatnya ukhrijat linnas, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas, untuk semua manusia. Jadi orang Palu bukan untuk orang Palu, Pak. Dulu sebelum ikut tabligh saya sadar ya kita orang Palu saja. Tapi alhamdulillah dengan ikut tabligh, alhamdulillah baru 21 negara, Pak. Ini kita sudah siapkan lagi, cuman gara-gara ini corona ini hanya tertahan kita, padahal kita sudah siap 7 orang mau berangkat lagi di Eropa, kurang lebih 6-7 negara. Bahkan jamaah tabligh yang pertama menuju sampai ke benua yang paling jauh, benua Amerika Latin, Amerika Selatan, itu dari Sulawesi Tengah. Tahun 2014-2015 saya bawa. Itu Pak, dari Sulawesi Tengah.
Naik pesawat tidak lama, cuma 36 jam saja. Tidak lama, cuma 36 jam naik pesawat. 16 jam dari Malaysia ke Belanda, kemudian dari Belanda ke Peru 16 jam di bawah sana. Jadi kalau kita di Palu ini jam berapa? Jam 9, di sana jam 9 pagi, tapi jam 9 pagi. Bedanya 12 jam. Kalau di Indonesia orang sholat menghadap matahari terbenam, kalau di sana menghadap matahari terbit. Nah, jadi sebenarnya salah besar kalau ada ustaz mengajar itu bahwa kiblat kita menghadap matahari, berarti menyembah matahari. Bukan, kiblat kita itu menghadap Ka'bah, bukan matahari. Nah, ini sekedar pengalaman perjalanan. Nah, ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur bahwa kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin, untuk menyelamatkan diri kita ini tadi sudah ada kuncinya. Ayatnya sudah jelas, ikuti cara hidup Nabi. Dan dikuatkan lagi dengan hadis Nabi yang saya sudah bacakan. Mari kita lihat. Jadi bukan rumahnya Nabi, bukan luasnya rumah Nabi itu, tapi apa amalan di dalam rumah. Kenapa rumah-rumah orang sahabat yang dulu membunuh anaknya sendiri, menserikatkan Allah dengan 360 berhala, kalau mereka main judi pakai menebak wanita yang hamil. Jadi wanita yang hamil yang sudah kira-kira tinggal beberapa hari melahirkan, itulah yang mereka tangkap, ditebak di dalam perutnya itu. Karena memang kalau perempuan hamil itu cuma 2 saja, tidak usah diusia. Kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Ini hadirin, tidak ada bencong, tidak ada. Laki-laki atau perempuan nanti di luar baru jadi bencong. Ini hadirin. Maka ditebak, terbagi 2. Setelah itu bukan ditunggu melahirkan itu ibu, langsung mereka ikat kaki, tangan dan wajah, langsung mereka belah perutnya. Keluarkan itu bayi. Kalau laki-laki menanglah kelompok laki-laki, kalau perempuan menang kelompok perempuan. Baru bayi dan ibunya dibuang jadi makanan anjing. Bagaimana jahilnya mereka dahulu. Dan kalau lahir anak, kalau istri mau melahirkan, mereka sudah siapkan lubang, bukan untuk plasenta. Kalau yang lahir laki-laki hanya plasenta yang dikubur, tapi kalau lahir perempuan bersama bayinya dikubur. Mereka hina, mereka malu kalau punya anak perempuan. Sampai Nabi akhirnya untuk supaya orang lebih kuat, lebih senang mencari anak perempuan, sampai Nabi bersabda, seorang yang berkeluarga punya 2 anak perempuan. Saya ulangi, punya 2 anak perempuan, dididik dengan agama sampai ke pelaminan. Saya ulangi, punya 2 anak perempuan dididik dengan agama sampai di pelaminan, maka kedua bapak ibunya wajib surga. 2 anak perempuan. Bagaimana kalau yang 3, 4? Ini luar biasa. Ini untuk supaya orang tidak lagi mau kubur-kubur anaknya waktu itu. Ini zaman Nabi. Ini hadirin Allah SWT. Jadi tapi ketika Nabi datang, Nabi ajarkan bagaimana cara menghidupkan rumah sehingga ahli-ahli rumah nanti mereka jadi orang-orang yang baik. Maka bagaimana caranya? Yakni bukan model rumahnya, luasnya, bukan, tetapi amalan rumah yang dihidupkan. Apa yang dihidupkan? Yakni amalan Masjid Nabawi dipindahkan di dalam rumah. Apa amalan Masjid Nabawi? Ada 4. Di dalam masjid itu ada dakwah, yang kedua ada ta'lim wa ta'allum, ada zikir wal ibadah, dan yang keempat ada hikmah. Ada dakwah. Apa ini dakwah? Dakwah ini bukan tabligh, Pak. Bu. Dakwah itu asal kata dari da'a, artinya ajak. Jadi kalau mengajak ini biar orang bisu boleh, orang buta boleh kalau mengajak. Saya mau tanya sekarang, orang buta boleh enggak mengajak orang nonton bola kaki? Orang buta boleh tidak mengajak orang nonton bola kaki? Ya boleh. Dia keluar dari rumahnya, kenapa kamu duduk-duduk? Barusan ada di radio saya dengar ada pertandingan bola kaki di Gawalise. Berarti dia sudah ajak. Tapi tidak mungkin orang buta mengajari orang nonton mengajari orang main bola kaki. Dia sendiri tidak lihat di mana itu bola. Begitu. Orang bisu boleh mengajak orang, boleh enggak? Boleh. Sudah, berarti dia sudah ajak orang sholat. Itu dakwah, saling mengingatkan, suami ingatkan istri.
Istri ingatkan suami, orang tua ingatkan anak, anak ingatkan orang tua. Itu namanya sudah mengaji orang di masjid. Nah, kita pulang, mama berhenti dulu, kompornya kasih mati, sudah mengaji, siap-siap sholat. Karena memang Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengutamakan sesuatu dari panggilanku, di hari mahsyar nanti aku berlepas dengan dia. Ibu-ibu yang terus menggoreng nasi sudah ada azan, minta tolong sama gorengan nanti. Bapak yang terus bergergaji padahal sudah ada azan, minta tolong sama gergaji. Ini Pak. Namanya menunggu waktu sholat itu menunggu, berarti sebelum waktu sholat, waktu azan, dia sudah di situ. Coba sekarang kita mau naik bis kota. Jam 7 bis kota ada di halte. Jam berapa kita bertunggu? Jam 7:10. Tinggal bekas bannya saja dilihat. Sebelum jam 7 pembagian beras 10 kilo per rumah tangga jam 7 pagi. Jam berapa antri? Habis subuh sudah duduk semua di sana. Coba. Ini pembagian surga, ini azan, ini pembagian surga. Seharusnya berlomba. Ini hadirin. Nah, seperti itu. Satu contohnya. Ini hadirin Allah SWT. Dakwah, saling ingat mengingatkan saja. Bangun tidur kita baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu adalah kewajiban. Terus dakwanya mana? Kalau istri duluan bangun atau suami duluan bangun, dia lihat di sampingnya, maka langsung diingatkan, bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih hidupkan kita pagi hari ini setelah Allah matikan tadi malam. Jangan juga ibu langsung, apa jangan bicara mati baru pagi-pagi. Tidak, memang waktu ibu tidur kan apa di doanya? Waktu tidur apa doanya? Bismika Allahumma ahya, dibaca dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Masa suami kasih tahu kita dihidupkan lagi setelah matikan kita marah? Diingatkan bahwa kehidupan kita dan kematian itu bukan karena kita ada AC, bukan apa kita pikir. Tidak, Allah yang tidurkan tadi malam, Allah juga yang bangunkan. Ketemu anak, alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allah kasih hidup. Mau makan, panggil semua ayah, kumpul sudah. Ini sudah ada rezeki dari Allah yang mama masak tadi di dapur. Dan cuma cepat-cepat mama sudah masak. Dia bilang, yang dipuji-puji mama, enaknya makanannya mama. Yang kasih enak karena Allah. Mau tinggalkan rumah, bapak mau ke kantor, kalau ada masalah datang, apakah sudah babunyi itu listrik atau kompor gas, dia habis gasnya, mama langsung ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, baru telepon bapak di kantor. Tidak dilarang telepon, tapi kata Allah, ista'in, minta sama saya dulu. Kalau semua sama bapak, akhirnya bapak meninggal, pingsan-pingsan dia. Kenapa? Bukan suaminya meninggal, Tuhan yang hilang. Aduh, pelanti kasih magang kita harus ada. Ini gara-gara tidak ada dakwah. Oke, singkat. Yang kedua, taklim. Kenapa harus ada taklim? Mengulang-ulangi ayat-ayat dan hadis-hadis supaya kita ini tahu mana perintah, mana ada larangan, mana orang-orang yang pantas diikuti, mana orang yang tidak bisa diikuti. Hari ini taklim tidak ada di rumah, yang ada televisi 24 jam. Coba lihat anak-anak kita. Apalagi mamanya kalau Ayun, Masya Allah, bukan seperti mama-mama dulu. Kalau mama-mama dulu, saya ingat saya punya nenek, masih saya dengar itu langsung. Kalau dia ayun cucunya, ada lagunya dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu nenek-nenek dulu. Kalau mama-mama yang di sana, Masya Allah, kamu ketahuan, pacaran lagi. Kenapa? Napai dengarkan lagu pacaran? Dia mau tidur kau goyangan dombrek. Akhirnya 3 bulan sudah hafal lagu dangdut, tidak hafal Al-Fatihah. Apalagi waktu dia ayun-ayun anaknya, nani, anaknya siapa ini? Anaknya dia tanya. Ini kan nama gila. Padahal perkataan orang tua terhadap anak, doa di hadapan Allah yang diaminkan malaikat. Aduh Ustaz, kenapa ibu terus diserang? Bapak-bapak juga begitu. Ini bapak-bapak, kalau anaknya sudah mandi, sudah harum, mari anakku. Begitu anaknya berkincing, ambil anakmu. Dia tidak akui sudah anaknya. Kenapa tidak bilang? Mama ambil anakku, berkincing dia. Betul. Kalau sudah berkincing, dia ambil anakmu. Waktu bersih, mari anakku. Tidak boleh begitu. Nabi bilang keadaan kamu di masa tua, hasil perbuatan kamu di masa muda.
Ketika kita paku-paku di pagar itu, orang tanya sama anak kita, siapa itu orang tua paku-paku di luar itu di pagar? Oh, pembantuku dari kampung, padahal bapaknya. Ini gara-gara tadi itu, ambil anakmu itu tidak melakukan. Hati-hati. Siapa itu ibu bersapu-sapu di halaman? Pembantuku. Gara-gara tadi, berbuat apa? Keadaan kamu di masa tua, hasil perbuatan kamu di masa muda. Ini hati-hati. Maka ada ta'lim itu seperti itu. Lalu ada zikir ibadah, di mana dalam setiap kegiatan dalam rumah itu Nabi sudah ajarkan. Dikatakan ibu-ibu yang menyapu di dalam rumahnya sambil berzikir, bukan sambil menyanyi. Kadang-kala bakalai tadi malam lihat tanda merah di pipi, pulangkan saja. Pulang sendiri, kau yang salah. Berzikir. Maka ibu-ibu yang menyapu rumah sambil berzikir sama dengan menyapu Baitullah. Allah. Ibu-ibu yang memasak di dapur sambil berzikir. Waktu dia memotong buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ikan dengan berzikir. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Kan begitu kalau matang Bismillah Allahu Akbar. Waktu dia mencuci semua tadi itu dia baca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Kemudian ketika dia menggaruk makanan dia baca Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Maka seluruh makanan yang dimasak akan dapat keberkahan sehingga ahli rumah yang makan akan mudah dekat kepada Allah. Sudah begitu ibu-ibu memasak? Insyaallah. Koci-koci hotai saja. Dikatakan lagi seorang ibu yang mencuci pakaian suami dan anak-anaknya dengan hati yang ikhlas. Dan ketika dia mencuci dengan berzikir, bukan marah-marah. Maka seluruh makhluk yang terkena sinar matahari mendoakan keselamatan bagi dia. Dan dari satu helai pakaian suami dan anaknya, satu benang dari pakaian suami dan anaknya akan menghapuskan satu dosanya. Allah. Tapi jangan juga suruh semua. Tidak boleh. Ya, Nabi tidak pernah menyuruh mencuci istrinya, tapi Nabi sendiri mencuci. Tapi istrinya begitu lihat langsung selesaikan. Kalau kita cucikan nanti baju kan, baru sepatu ke disini, baru nanti makan juga. Ini istri apa pembantu? Akhirnya baru 3 tahun poyoyo semua istrinya. Tidak boleh. Jadi seperti itu. Jadi dengan berzikir semuanya. Suami yang masuk rumah dengan mengucapkan salam, baca Al-Ikhlas 3 kali, seluruh setan keluar dan malaikat ikut bersama masuk. Tapi kalau masuk rumah tidak salam, maka setan ikut masuk bersama. Apalagi makan tidak ada adab, setan ikut makan bersama. Pergi tidur tidak pakai adab, tidur lagi. Ini yang besar, yang umur, yang sehat, setan bukan orang. Ini hadir. Maka ini perlu adanya zikir ibadah di dalam rumah. Dan yang terakhir, untuk jadikan rumah sebagai surga ada khidmat. Apa itu khidmat? Perasaan di dalam hati setiap ahli rumah selalu ingin melayani, tidak mau dilayani. Itu namanya khidmat. Ingin melayani, tidak mau dilayani. Kenapa terjadi bentrok terus suami istri, anak, orang tua? Karena semua minta dilayani. Saya suami, jangan macam-macam kau, kunci surga sama saya. Kau kunci surga, tapi surga di bawah telapak kakinya ibu. Coba ayo, bagaimana? Mana lebih hebat? Kau masuk surga diinjak-injak sama istri. Dan macam-macam ada punya kelebihan masing-masing. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kau cuma pegang kunci saja dia. Seperti itu. Maka ini dihidupkan. Kemudian bukan kendaraan Nabi, Pak. Bukan kendaraan Nabi. Tetapi cara naik kendaraan. Bagaimana cara Nabi naik kendaraan? Naik dengan kaki kanan, baca Bismillah. Begitu dapat tempat duduk, Alhamdulillah. Begitu kendaraan mulai bergerak, Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna munqalibun. Kalau naik gunung minimal 3 kali Allahu Akbar, turun gunung minimal 3 kali Subhanallah, mendatar Alhamdulillah. Ada tikungan atau liku-liku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lewat jembatan ya Rabbi salim wa salim. Lewat masjid Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lewat gereja jangan lewat gereja pura Klienton apa dibaca? La ilaha illallah la ma'bud haqqan illallah.
Tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada tempat bersembah kecuali Allah. Kalau boleh langsung tunjuk dengan jari kiri. Kemudian lewat gedung-gedung mewah, Allahumma inni a'udzubika min fitnati dunya. Lewat wanita-wanita telanjang. Di sini ada wanita telanjang, enggak ada ya? Nabi bilang jangan kami pakai baju tapi telanjang. Sahabat tanya, bagaimana orang pakai baju tapi telanjang ya Rasul? Yang tipis dan ketat. Nah, ayo. Yang tipis dan ketat. Baru dibilang baju bodoh. Sebenarnya bukan baju yang bodoh, kau yang bodoh. Sudah tahu-tahu tipis kau pakai. Kita ini sering menyalahkan. Coba kalau kita sakit batang leher bangun tidur, bilang apa? Salah bantal. Padahal dia bantal badannya so kau kasih salah. Kau yang tak salah bangun baru kau kasih salah bantal. Akhirnya orang tua bilang itu supaya cepat sembuh, jemur dulu itu bantal kasih panas. Kalau sudah panas bagi dari belakang. Coba di dunia saja bantal sudah balas dendam. Tidak boleh kita menyalahkan, Bang. Ini. Nah, jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat wanita telanjang, kita baca Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Karena wanita ini begitu hebatnya sampai pakaiannya pun ada diatur dalam Al-Qur'an. Ibu-ibu pulang, saya berikan bekal, buka surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuan serta orang-orang yang beriman. Nah, serta orang-orang yang beriman. Istri-istri orang beriman. Kalau mereka keluar dari rumah, hendaklah mengulurkan jalababihinna. Nanti ada buka dalam terjemahan Departemen Agama lah yang umum. Di situ ada penjelasan di bawah apa itu jalabab, baju kurung yang longgar, yang lapang menutup kepala, muka dan dada. Di Donggala dulu Pak tahun 70-an kalau saya lagi di Donggala masih ada itu namanya kalibombo, buku jomblo. Orang pakai sarung atas, sarung bawah cuma kelihatan matanya. Di mana sekarang itu? Sudah tidak ada. Padahal dulu ada. Nah, disuruh keluar begitu. Tidak ada dulu perempuan keliaran di Donggala, tidak ada. Jangankan keliaran, dia intip di jendela saya dipukul dari belakang dengan mamanya. Mamuralat dong. Dia bilang manis sekali kau. Siapa kau dia? Coba. Itu baru intip dari jendela. Ini kita punya anak sudah pakai celana pendek, baku gandeng motor. Oh, gembira saya gitu. Jangan. Jadi sudah. Kemudian hadirin Allah SWT, kita lewat itu kita baca Allahumma nasr. Terus kalau lewat bencong atau calabai baca. Baca apa? Baca doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Tahu artinya kan? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan perempuan dan laki-laki. Karena bencong ini jelas. Siang-siang kenalan dengan orang namanya Tono, malam jadi Tini. Terakhir di Tono di neraka. Lewat kampung-kampung Allahumma barik lana fiha. Kalau kita naik kendaraan tidak seperti cara Nabi, apa bedanya dengan orang di luar Islam? Bahkan apa bedanya dengan babi dan anjing yang biasa dimuat dari Aisyah Palu menuju Manado? Apa bedanya? Inilah yang dipelajari biasa orang keluar 3 hari, 40 hari, baru diajarkan nanti sama istri dan anak-anak. Yang terakhir kita makanannya Nabi diikuti. Saya sudah bilang tadi kalau makanannya Nabi diikuti, orang kaya ini tidak masuk surga, Bugis apalagi apa, orang Jawa. Tapi cara Nabi tidak ajarkan doa makan roti dan kurma. Yang Nabi ajarkan doa makan, mau makan apa saja kamu silakan. Yang penting 2, halalan, thayyiban. Halal dapat mendapatkannya, thayyib isinya. Karena kadang-kadang ada halal yang halal tapi tidak thayyib. Sudah tahu darah tinggi sikat terus daging, ini tak kancing. Halal itu. Sudah bangka-bangka kaki kena asam urat, makan terus kangkung dengan bayam. Akhirnya bangka itu. Ada datang nenek kakek sudah tidak ada gigi, kita pulang dari pasar bawa kadondong dengan jagung bakar. Ini halal tapi kurang ajar. Mau dikasih bukannya nenek. Kadang-kadang juga ada yang thayyib tapi tidak halal. Yang bagaimana? Punya kebun coklat, pulang bawa kelapa. Padahal tidak ada kelapanya. Sampai di rumah istri tidak tanya dari mana kelapa, langsung dia bikin santan. Datang lagi anak bawa mangga muda, padahal tidak ada mangga di rumahnya. Ternyata tetangga punya diambil tidak bawa bilang. Lalu dia bikin gamis sudah.
Maka Nabi bersabda, satu titik benda haram bercampur dengan darah dalam tubuh manusia tidak akan dimasukkan dalam surga sebelum dicuci selama 40 hari dalam neraka. Dicuci dulu. Ini jangan macam-macam. Nah, kemudian caranya, cara Nabi makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri karena ini cara setan. Makan kamu dalam posisi duduk, jangan berdiri berjalan. Kenapa sekarang banyak anak-anak makan sambil jalan lari-lari? Karena memang masih kecil, mamanya ajar begitu. Kalau bakal makan anak bakal keliling ke rumah. Jangan ikat di kursi supaya dia tahu kalau makan harus duduk. Dan makan kamu dengan mengucapkan basmalah. Sesungguhnya orang-orang kafir dia tidak menyebutkan nama Tuhan. Nah, itu cara makan. Masuk WC dengan kaki kanan, doanya sudah tahu. Keluar WC dengan kaki kiri, supaya nanti membedakan mana WC, mana masjid. Kalau masuk masjid kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ini hadirin untuk membedakan. Bahkan duduk berak, duduk kencing itu diajarkan. Kalau duduk kencing ini yang diangkat sedikit, ini ke maju. Kalau duduk berak ini yang diangkat baru ini. Kemudian ditutup, jangan dilihat itu tai keluar, tapi begini terus. Maka waktu Nabi ajarkan cara duduk berak kencing, itu orang Yahudi yang intip-intip dari luar ketawa terpingkal-pingkal, jungkir-jungkir dia ketawa. Dia bilang, aneh Nabi kamu, masa agama kamu biar cara berak diajarkan? Ternyata ini orang Yahudi ini, dia suka berak di bawah pohon kurma orang. Maka itu dia berak sini, pasti besok di sini. Oh, sudah, tunggu saya mau jerat kau. Dia mau apa? Dia mau jerat dengan tali. Dia naik suri pohon. Maka orang Yahudi tadi yang melihat Nabi cara duduk berak itu dia coba praktek. Dia taruh sini tangannya, taruh sini dia punya hidung dengan mulut. Orang itu kasih turun tali kena tangan langsung dia kasih begini. Selamat dia daripada jerat, akhirnya datang sama Nabi masuk Islam. Allah. Cuman gara-gara cara berak. Semua ada cara, bahkan suami istri pun ada cara waktu memandang wajah istri apa dibaca. Ada yang hafal Pak? Memandang wajah istrinya? Atas istri-istrinya marah-marah kalau dilihat. Ada doanya memandang wajah istri itu ada doa. Bukan hanya dipandang. Sampai-sampai memasukkan barang saja itu ada doanya. Sampai terpancar kita punya sperma ada doa. Dan jangan tidak tahu semua. Nabi sudah ajarkan semua, cuma kita tidak mau belajar. Ada semua Pak. Sampai Nabi bilang berhubungan suami istri tanpa sehelai benang melintas di badan mereka, nanti anaknya keluar seperti binatang. Telanjang bulat dua-dua tapi tidak ada benang satu helai. Bagusnya lagi tutup semua dan sampai akhirnya dikunci pintu anak masuk ya. Kenapa bapakku tindis mama? Dia lapor sama orang. Banyak kejadian begitu. Yang kedua Nabi bilang orang berhubungan tidak ada wudhu, maka anaknya nanti sperma dan ovum bertemu ditemani setan, anak keluar bawa sifat setan. Ada semua, tidak ada tertinggal Pak. Cuman kita tidak mau belajar. Maka lewat kesempatan ini mari kita berusaha. Ibu-ibu mendorong suaminya untuk kalau boleh Riyadhus Shalihin ada di rumah. Karena sunnah Nabi ini Pak, sunnah Nabi kalau saya mau jelaskan sudah tidak cukup, sudah panjang saya. Jadi ada namanya surah, sirah dan sarira. Surah itu sunnah Nabi yang berhubungan dengan anggota tubuh. Yang saya baca dalam kitab itu Pak, mulai dari kepala sampai kaki ada 9 sampai 11. Nabi itu pernah botak seumur hidup satu kali pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Dan Nabi pernah memanjangkan rambutnya sampai di atas bahu. Sehingga Nabi bersabda laki-laki yang menurunkan rambutnya sampai di bawah bahu dan perempuan yang menaikkan rambutnya sampai ke atas bahu, maka semua amalnya ditolak. Ini Pak. Kemudian Nabi selalu menyikat rambutnya. Kemudian Nabi selalu menutup kepalanya. Cara mengikat korban Nabi saya pelajari ada 13 cara. Cara memakai sorban. Bahkan sampai Nabi mau tidur pakai sorban. Masuk WC pakai sorban. Kalau tidur itu Nabi sorbannya begini. Dia yang segi 4 dia bikin segi 3. Kemudian Nabi pasang begini. Kemudian Nabi lingkar ini. Baru diikat di sini. Ini cara Nabi memakai sorban saat tidur. Kalau mau masuk WC, maka sorban segitiga begini, yang kiri dulu Nabi lemparkan ke belakang, kemudian yang kanan lemparkan ke belakang, baru masuk WC. Jadi semua tidak pernah Nabi lepas sorban. Ini hadirin. Jadi cara ikat kadang ada 1, kadang 2, kadang tidak ada, begitu. Ada 3 masalah.
Yang kedua, Nabi itu selalu memotong kumisnya. Yang mau pelihara kumis silahkan, tapi jangan sampai melewati bibir kamu yang merah sehingga kamu mirip Yahudi. Yahudi selalu melihara kumis, memotong jenggot. Kalau Majusi melihara kumis, melihara jenggot tidak pernah dipotong. Nasrani dia potong semuanya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, kamu pelihara potong kumis dan pelihara jenggotmu. Nah itu. Sehingga Nabi tahu mana umatnya, mana Majusi, mana Nasrani, mana Yahudi. Ini hadirin. Nah, sahabat yang memotong, kalau Nabi begitu sudah panjang-panjang. Tapi kalau sahabat dipotong satu genggam, kadang tambah 1 jari, kadang 3 jari, kadang 5 jari, paling panjang 7 jari. Ada semua. Kemudian Nabi memakai siwak. Siwak itu bukan sikat gigi. Siwak bukan sikat gigi, tapi satu jenis kayu. Itu siwak. Ini hadirin, miswak ini. Ini 70 kelebihannya. Di antaranya Allah senang dan para malaikat senang dan setan paling benci dengan siwak. Kalau bapak ketemu orang kemasukan kasih siwak begini pasti dia ketakutan. Coba, ini siwak. Alhamdulillah sejak saya ikut tabligh tidak pernah lepas dari kantong saya. Tapi bukan ini terus, waktu ganti. Ini hadirin. Kemudian Nabi membersihkan telinga dengan kain tipis. Alhamdulillah sekarang sudah ada ketembar. Kemudian Nabi memotong kukunya, kaki dan tangan setiap hari Senin. Lupa hari Senin, hari Kamis. Lupa hari Kamis, hari Jumat sebelum khotib naik mimbar. Caranya, kalau kuku tangan mulai dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini yang terakhir. Kalau kuku kaki mulai di kelingking kanan berakhir di kelingking kiri. Ada semuanya. Dan Nabi katakan barang siapa yang memanjangkan kukunya, dia telah membangun rumah setan di bagian tubuhnya. Tidak boleh. Ini hadirin. Kemudian Nabi mencabut bulu kemaluan setiap 40 hari. Bulu ketiak setiap 40 hari. 40 hari dicabut itu bulu ketiak. Kalau yang tidak cabut itu nanti ada yang namanya burket, bubur ketek. Ini hadirin. Dicabut setiap 40 hari. Dan mencukur bulu kemaluan setiap 40 hari. Kalau perempuan bagus dicabut setiap 40 hari. Ini hadirin. Bagus nanti kerjasama suami istri tidak apa-apa. Ini asal jangan istrinya orang dan suaminya orang. Sama-sama saya kerja. Satu buat cukur, satu buat cabut. Ini hadirin. Ini bukan porno Pak, dalam hadis nih. Coba tanya sama untuk kasih kuat batang itu bagaimana caranya? Bersihkan semua rumput yang ada. Dan tanah kalau ada rumputnya keras apa lembek? Tanah kalau ada rumputnya keras apa lembek? Pasti lembek. Makanya kasih hilang rumput-rumputnya isi, insya Allah keras lagi. Jadi ini sudah ada semua. Tidak ada, semua sudah ada caranya. Tidak ada yang tertinggal. Tinggal kita ini. Itu yang namanya surah, yang berhubungan dengan anggota tubuh. Adapun baju Nabi Nabi pakai ada jubah. Apa itu jubah? Nabi pakai yang model seperti saya pakai sekarang, ini namanya jubah. Baru ada namanya gamis. Gamis itu baju yang terbelah kiri kanan yang sering Nabi pakai dalam peperangan. Kemudian ada yang namanya seperti model yang panjang di musim dingin. Nabi tambah itu, baru musim panas Nabi pakai jubah yang sampai di tangan, bahkan dia punya ini sampai kelihatan bulu dada Nabi. Ada semua. Ini hadirin. Kemudian sunnah yang menurut sirah. Apa sirah? Cara makan Nabi, cara tidur Nabi, semua cara. Cara tidur Nabi sampai cara tidurnya itu membalik begini ya. Saya ingatkan, perempuan disunahkan boleh tengkurap, tapi kalau laki-laki dilarang tengkurap. Ini hadirin. Dilarang tengkurap laki-laki. Ini hadirin. Jadi laki-laki jangan tengkurap tidurnya. Memiring ke kanan. Memiring ke kanan, menghadap kiblat, dan jangan tidur kaki menjulur ke kiblat. Jangan tidur ataupun duduk kaki menjulur ke kiblat. Itu sudah ada semuanya. Jadi tidak ada yang terlepas daripada sunnah Nabi 24 jam. Semoga dengan peringatan Maulid hari ini dan kita lanjutkan dengan Maulid, cara kehidupan Nabi 24 jam ini akan berbekas pada diri kita. Dan sekarang kita kembali kepada diri kita masing-masing. Sudah sampai mana kita punya cara hidup dengan cara Nabi. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, sarirah, sunnah Nabi yang berhubungan dengan akal dan risau. Ada 4.
Yang pertama dipikir dan risau bagaimana semua kita ini masuk Islam secara kafah. Fisil kafah, masuk Islam secara kafah. Yang kedua, bagaimana semua kita nanti mati dalam keadaan iman yang sempurna, karena ini target hidup. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ketiga, bagaimana semua kita masuk surga terselamat dari neraka. Ini yang Nabi pikirkan. Dan yang terakhir sekali Nabi pikir bagaimana semua kita menjadi pembantu agama Allah. Bagaimana cara membantu agama Allah? Menghadirkan agama sempurna dalam diri kita. Yang kedua, memikirkan bagaimana istri kita, anak kita, tetangga kita, kawan kita, dan semua manusia juga ada agama sempurna dalam dirinya. Kenapa? Karena agama sempurnalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Karena ini telah menjadi ketetapan Allah dulu ini sampai hari kiamat, bahwa kejayaan kesuksesan manusia Allah letakkan di dalam agama dan amal agama yang sempurna. Jadi agama ini bukan sholat puasa zakat, tapi sholat puasa zakat itu adalah bagian dari agama yang namanya ibadah. Terakhir kami simpulkan bahwa agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW itu ada 5. Yang nomor pertama adalah imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Inilah agama. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Iman yakni meyakini akan adanya Allah atau hal-hal yang gaib dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Jangan cuma tahu ada Allah tapi tidak jalankan perintahnya dan jauh larangan. Yang kedua, ibadah. Apa itu ibadah? Merubah cara hidup kita dengan cara hidup Nabi. Sehingga masuk WC saja kalau ikut cara Nabi jadi ibadah. Ini. Kemudian yang ketiga, muamalah. Apa itu muamalah? Cara bekerja. Jadi petani, jadi pedagang, jadi pegawai, semua ada cara. Ini terutama petani, Pak. Saya ingatkan itu. Ada yang namanya ijon. Haram hukumnya itu, menerima ijon. Apa itu ijon? Menjual buah yang masih melengket di pohon. Itu haram. Tidak boleh. Nanti kasih turun dulu baru taruh harga. Sekarang kita sudah jual, sudah diambil uangnya. Ternyata kena hama semuanya. Kira-kira gimana? Uang sudah habis dipakai. Ini dijaga dalam Islam. Ini no. Kemudian muasyarah, cara bertetangga. Nabi katakan tidak sempurna iman seseorang bertetangga kalau dia malam tidur perutnya kenyang sementara tetangganya lapar. Coba. Kalau saja lapar dan kenyang mengukur keimanan kita bertetangga, bagaimana kita yang sudah pakai jilbab sementara anaknya sudah gadis, sudah kuliah, masih belum pakai jilbab, kita tidak risau, tidak ingat. Kita ingatkan saja. Dan yang terakhir, ini hadirat Allah SWT, akhlak. Jadi akhlak yang paling tinggi ini adalah akhlak kepada Allah. Maksudnya apapun kesibukan kita, apapun urusan kita, apapun keadaan kita, kalau sudah datang perintah Allah tinggalkan semua. Apalagi sholat, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, baring, tidak mampu baring, isyarat, tidak mampu isyarat dalam hati, tidak mampu dalam hati, sholatkan. Tidak ada alasan kecuali perempuan, haid dan nifas. Ini perempuan. Laki-laki ada yang haid tidak? Tidak ada, jadi tidak ada alasan. Ini laki-laki. Kemudian tempatnya, sholat itu tempatnya di masjid. Tapi kalau ibu-ibu tidak ada perintah wajib di masjid, juga tidak ada larangan. Itu ibu-ibu. Kenapa? Karena pahala wanita mengikuti pahala laki-laki. Kalau suami sudah jadi dokter, biar tidak sekolah dia punya istri pasti dipanggil ibu dokter. Bahkan kalau suami sudah jadi presiden, istri juga dia ibu negara. Tapi kalau istri yang jadi presiden, suami tetap dipanggil Taufik Kemas. Kalau istri yang jadi dokter, suami dipanggil Abaco. Jadi tidak ada pengaruh. Terkecuali anak bisa pengaruh sama orang tuanya. Kalau anaknya jadi jenderal, mamanya dipanggil mamanya jenderal, papanya jenderal. Berani ke konre mama papa jenderal, tembak ke jenderal. Makanya ibu itu hanya mendorong suaminya, anaknya melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau ibu suruh suaminya ke masjid, ada lagi anaknya 2, maka 3 pahala ibu dapat. Ibu sudah dapat dari anak dan suami. Seperti itu, didorong saja. Bahkan dikatakan sholatnya seorang wanita di rumahnya dan di dalam kamarnya lebih baik daripada sholatnya seorang sahabat di belakang Nabi di masjid Nabi. Nah ini makanya wanita ini terdorong. Ini khusus sholat. Karena sholat ini tiangnya agama. Kalau rumah sudah patah tiang, hancur. Makanya sholat dijaga. Terakhir ini sholat ini kuncinya surga. Kan dibilang miftahul jannah as-sholat. Tapi sambungannya itu hadis
miftahus shalah at-taharah. Maaf kalau saya tanya satu-satu, banyak yang tidak lolos ini. Nah, kira-kira berapa jenis air yang dipakai taharah atau bersuci? Ayo, berapa kira-kira? Nah, kalau sudah tahu diam. Alhamdulillah berarti sudah tahu semua. Sebenarnya ada 7 Pak. Saya kasih tahu 3, yang 4 minta tanya nanti sama Ustaz di sini. 7 Pak. Air yang dipakai untuk bersuci, air hujan, air laut, air sungai, cari yang lain. Kemudian dari 7 air ini ada pembagiannya. Berapa pembagiannya? Ada 3. Ada air yang suci dapat mensucikan, ada air suci tapi tidak boleh pakai bersuci. Nah, bahkan ada, baru yang terakhir cari. Mana itu air suci dapat mensucikan? Ya, sudah kita tahu semuanya. Tapi yang suci tidak bisa mensucikan apa? Air kopi, air susu, air teh. Itu suci, bahkan bisa diminum, jangan pakai ambil wudhu, apalagi bagi disiram. Aku pas kau itu. Nah, itu namanya. Nah, kemudian hadirin Allah SWT, setelah kita tahu, sekarang kita harus cari tahu berapa wajib wudhu. Banyak orang Islam tidak tahu. Langsung ditanya, 9 atau 13. Menurut Al-Quran cuma 4 saja wajib wudhu. Wajah, ini namanya wajah ini nih. Jadi kalau Bapak Ibu ambil wudhu tidak basah, ini sedikit yang basahnya, tidak sah salatnya. Ini wajah, jadi wajah ini. Kemudian tangan sampai di siku. Jadi kalau ada orang berwudhu tidak basah sikunya ini, maka tidak sah berdosa. Kemudian kepala, ini terjadi ikhtilaf. Kalau Imam Syafi'i walaupun 1 helai rambut sudah sah. Kalau Imam Maliki Hanafi dia basah begini, langsung dari sini. Ini. Nah, kemudian yang terakhir, kaki sampai di mata kaki. Ini mata kaki. Kadang-kadang ada berwudhu tidak basah di mata kakinya, di bawah, batal wudhunya. Jadi mata kaki ini di sini, jadi mata sudut. Ini ada. Nah, adapun 3 kali atau itu cuma dalam sunnah, tapi yang penting basah. Ini. Adapun berkumur, hidung dan lain sebagainya itu sunnah. Nah, ini. Nah, itu setelah wajib wudhu Bang, dicari tahu nanti. Kemudian yang berikutnya, gerakan dalam sholat. Itu kalau buka dalam kutubus sittah, gerakan dalam sholat mulai dari angkat takbir sampai salam 213 perbedaan. Nah, 213. Angkat takbir saja 13 perbedaan. Angkat takbir nih, ada yang begini, ada begini, ada gini, ada gini, ada gini, ada gini, ada sini. Peletakannya 9, ada sini, ada sini, ada sini, ada sini, ada putar, ada lepas. Yang Nabi larang, Allahu Akbar. Nah, ini Nabi larang. Jangan kamu takbir kemudian berkecak pinggang. Nah, ini ada. Kemudian waktu kita ruku, waktu kita berdiri, jangan sampai belum sempurna ruku kita berdiri, belum sempurna berdiri kita sujud. Kenapa? Diibaratkan seperti burung gagak yang masuk biji-bijian. Nah, itu gerakan. Kemudian bacaan. Bacaan dalam ini mungkin kita sudah hafal semuanya, tapi apakah betul bacaan kita atau tidak? Maka kita perlu adanya qori ustaz, kita setor, kita punya yang hafalan, terutama Al-Fatihah. Karena ini Al-Quran ini bahasa Arab. Bahasa Arab ini Bapak Ibu tipis tebal bisa merubah arti. Satu contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillah, berubah ha jadi ha. Artinya tahu. Kalau alhamdu segala puji, kalau alhamdu segala kehancuran. Iyyaka na'budu ada tasdid, tapi itu tasdid angka 3 yang tidur. Tapi ketika kita baca itu kita hilangkan tasdidnya, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hilang tasdid, maka berubah arti. Kalau iyyaka na'budu kepada Allah tempat beribadah, kalau iyyaka kepada matahari tempat beribadah. Maka perlu kita datang sama ustadz yang sudah hafal-hafal semua bacaannya, ustadz dengar bacaan saya. Nah, kemudian artinya, banyak kita kalau ditanya ini tidak tahu artinya apa, artinya sami Allahu liman hamidah, apa artinya subhana rabbil a'la wa bihamdihi, harus tahu artinya apa. Nah, karena kalau tidak tahu artinya sama dengan orang berdialog, tahu apa yang dibilang. Seperti burung gagak yang diajar cuma selamat pagi. Hanya setiap orang selamat pagi. Ketemu orang selamat pagi, sore-sore selamat pagi, malam-malam selamat pagi. Kenapa selamat pagi terus? Karena dia tidak tahu artinya selamat pagi. Nah, begitulah kita banyak ibu-ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu habis
token listrik langsung telepon bapak, bukan sama Allah. Padahal dia bilang entah tempat beribadah, entah tempat meminta, tapi langsung kepada suami, karena tidak paham tadi. Maka inilah yang dilakukan semua sahabat dahulu. Sampai seorang wanita anaknya meninggal dunia, dia sholat 2 rakaat hidup ulang. Sahabat yang lagi perjalanan keledainya mati, dia berdoa sholat baru berdoa hidup ulang. Bahkan ketika mau menyeberang, ribuan orang mau menyeberang sungai, tidak ada penyeberangan, mereka sholat 2 rakaat, doa, mereka lewat di atas sungai seperti lewat di atas padang pasir. Karena ketika ada masalah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paham dengan sholatnya tadi. Semoga dengan maulid yang kita lakukan pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berkahi dan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada kita semuanya. Namun untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan ringan tadi ini tidak boleh sebelum kita ini berkorban dulu. Tidak boleh. Saya sudah belajar dari ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah. Tapi ketika saya kerja di Jakarta, kadang-kadang sholat tidak dilakukan. Tapi alhamdulillah dengan kita berkorban 3 hari dengan harta dan diri, semuanya dengan harta dan diri. Baik dalam negeri, luar negeri kita begini, uang sendiri. Maka kita, karena kalau kita beli motor uang sendiri, kita jaga itu motor. Tapi kalau ada motor cuma pemberian, hilang pun kita bilang untung cuma dikasih. Orang dibilang untung hilang. Nah begitulah sahabat, karena mereka dengan pengorbanan dapat Islam, tertinggal takbiratul ula, mereka berduka menangis di dalam masjid 3 hari tidak pulang. Tertinggal sholat berjamaah, mereka menangis 7 hari tidak pulang. Kita karena iman hadiah dari kakek, nenek, bapak, ibu, 7 hari tidak sholat masih ketutangan main gitar lagi. Ini hadirin. Kenapa? Inilah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah kenalkan juga usaha dakwah di tempat ini. Mari kita belajar pelan-pelan. 3 hari, 40 hari Allah sudah berkabar. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ingat baik-baik. Beriman kamu pada Allah, beriman pada Rasul, dan berkorban kamu. Sehingga sahabat 124.000, kuburan mereka di Jazirah Arab cuma 10.000. Di mana 114.000? Ini menyebar seluruh alam, bahkan ada di Pekalongan, di Aceh, dan ada di Sulawesi. Itu Pekalongan, bukan Pekalongan namanya. Asli pertama Pekalingan. Karena yang bawa sana adalah sahabat yang berkulit hitam, namanya Keling. Itu kalau tahu sejarahnya. Di Aceh juga itu. Dibawa mereka semua, menyebar agama. Padahal tidak ada pesawat, tidak ada kapal. Sekarang sudah ada semua, tinggal kita mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua sedia insyaallah. Insyaallah. Supaya Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, kita terus merenungi kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah, dan juga kita berdoa semoga Allah SWT perjumpakan kita dengan orang yang malam hari ini kita rayakan daripada kelahirannya. Amin. Bahkan hadirin yang mulia, Rasulullah juga meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Dia lahir tanggal 12 Rabiul Awal dan meninggal 12 Rabiul Awal. Cuma dia lahir hari Kamis, dia lahir hari Jumat, kemudian dia meninggal hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afini kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma arhamna ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdina ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil hidayatika wa rahmatika wa barakatil hazil qarya. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, malam ini kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau ya Allah, karena kami merasa lemah ya Allah, maka berikanlah kekuatan kepada kami untuk istiqamah menjalankan perintah-Mu ya Allah, khususnya ibadah dan dakwah ya Allah. Amin. Sampai kematian menjemput kami ya Allah. Ya Allah, kami tundukkan kepala kami di hadapan Engkau yang Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui bahwa kami yang duduk di hadapan-Mu adalah insan yang banyak melakukan kesalahan dan dosa ya Allah. Baik kesalahan dan dosa yang kami sengaja ataupun tidak ya Allah, yang besar ataupun yang kecil, yang kami sembunyikan ataupun yang kami tampakkan, yang dulu, kini, dan akan datang. Maka ampunilah dosa kami ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan sekecil apapun sampai kami
menuju kubur yang akan Engkau siksa di sana dan neraka kami ya Allah. Ya Allah, malam hari ini ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada baginda Rasul ya Allah, yang Engkau telah sayang dan Engkau kirim ke atas kami ya Allah. Cukup di dunia kami tidak bertemu dengannya ya Allah, namun di hari kemudian izinkanlah dia untuk mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Amin ya Allah. Dapatkan syafaat darinya ya Allah, karena kecelakaan bagi kami seseorang yang tidak mendapatkan syafaat darinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, berikanlah kekuatan kami untuk menghidupkan sunnahnya 24 jam ya Allah. Amin. Dan untuk mendakwakan daripada tugasnya ya Allah, yakni dakwah ya Allah ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan doa kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kami sepulang dari tempat ini ya Allah, untuk bisa menghidupkan sunnah Nabi 24 jam dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kami bermasyarakat ya Allah, sehingga kami dapat menghidupkan daripada sunnah Nabi ya Allah 24 jam dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami dan kabulkan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.